Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training and simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas masalah shading device. Jadi kita akan melihat berbagai aspek ya tentang alat peneduh ya, shading. Pertama, kita akan mulai dari case sebelumnya, tapi kita menambah output dulu yang berkaitan dengan radiasi matahari, ya. Dan kemudian kita akan menggunakan grab lagi untuk mencari objek shading, ya. Sambil kita nanti juga melihat kepada input-output reference, bagaimana cara mendefinisikan peneduh, ya, baik geometrinya, construction maupun materialnya. Dan nanti kemudian kita bermain-main dengan peneduh ini dengan dalam case yang baru. Ya. Kita mulai dengan case 5, ya, kita buka foldernya, yaitu case 5. Saya buka IDF-nya, dan saya juga buka RDD-nya. Ya, RDD. Jadi pertama kita lihat bahwa di dalam IDF ini kita bisa mencari output, katakanlah window ya. Coba kita cari window. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali output yang menggunakan kata window. Kita satu-satu aja kita cari ya. Nah, di sini window kita lihat ada zone exterior windows total transmitted solar beam radiation. Ya, jadi seberapa banyak radiasi matahari yang diteruskan ke dalam zona. Ya, ini zone exterior transmitted solar beam solar radiation rate. Ya. Nah, ini saya copy dulu ya ke bagian bawah. Ya. Kemudian saya copy lagi yang diffuse, ya. Kita lihat apa bedanya yang atas dengan yang bawah. Ini adalah beam solar, ini adalah diffuse solar, ya. Beam itu adalah yang direct, ya, langsung dari bola matahari menuju jendela. Ya. Kalau diffuse itu cahaya matahari yang dipanturkan oleh langit, ya, yang masuk kepada jendela. Jadi dua-duanya kita mau lihat yang ditransmisikan, yang dilewatkan oleh jendela ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada di bagian bawah ya zone outside phase sunlit fraction, ya. Surface outside sunlit fraction hourly. Ya, ini kita copy. Ya. Dan nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Saya akan mencari dulu yang mana yang kita akan pakai. Ya. Kemudian di sini ada surface window transmitted solar radiation rate. Ini saya copy dulu supaya nanti sekaligus saya menjelaskannya. Yang di sini ada variabel yang panjang-panjang ya.
Saya pikir itu udah. Yang lain-lainnya nggak terlalu penting sekarang. Ya, sama saya mau melaporkan juga outdoor dry bulb temperature dengan side direct diffuse. Ya, direct diffuse per area. Nah, itu yang kita sudah tambahkan ya. Pertama, yang tentang outdoor ya, site ya. Ini diambil dari data iklim. Kita akan meminta berapa sih suhu udara luar. Ya, suhu udara luar setiap jamnya sepanjang tahun. Dan kemudian kita juga minta di luar itu solar radiation yang direct dan diffuse per watt per meter persegi itu berapa? Ya, ini dari data iklim nanti diambilnya. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini saya pindahkan ke bagian bawah. Nah, di sini kita punya dua ini sama-sama transmitted beam solar radiation. Ya, di sini juga ada transmitted beam solar radiation. Ya. Nah, yang bedanya apa? Bedanya adalah yang bawah ini surface window. Artinya setiap bilah kaca, setiap bidang kaca yang kita definisikan, maka akan dilaporkan. Jadi kalau kita punya bidang kacanya ada 100, ya dia ada 100 kolom. Ya. Nah, sementara kalau yang di atas, yang ini sudah dikelompokkan per zone. Jadi kalau dalam satu zone ada 100 bidang kaca, maka laporan yang di atas ini hanya satu kolomnya, karena dijumlahkan semuanya untuk satu zona. Jadi ini bedanya antara yang atas dengan yang bawah, ya, surface window. Ya, karena sekarang kita masih sederhana, bidangnya juga cuma satu, maka saya akan pakai dua-duanya. Nanti kita lihat bagaimana bedanya ya. Dan kemudian di sini ada surface outside face sunlit fraction. Ya. Ini melaporkan setiap bidang berapa persen dari bidang itu yang terkena cahaya matahari. Tuh. Jadi ini penting ya untuk misalnya kita mau mengkonfirmasi apakah sebuah dinding menghadap ke timur. Ya, kalau dinding menghadap ke timur berarti pagi-pagi dia harus terkena semuanya harus terkena cahaya matahari. Ya, sementara yang dinding barat tidak terkena cahaya matahari di pagi hari. Nah, itu penting sekali untuk kita laporkan, terutama untuk jendela dan terutama kalau kita ingin mendefinisikan peneduh nantinya. Ya, ini kita laporkan saja dan kemudian kita ganti yang di atas juga ini ya, yang tadi sudah ada zone air temperature, tapi kita ganti dari time step menjadi hourly. Jadi semuanya sekarang hourly supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar. Dan nanti ini juga kita lihat dulu ya, kita run aja ya, surface outside face sunlit fraction. Saya hanya ingin melaporkan untuk jendela sebenarnya, ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana kalau dilaporkan keseluruhannya. Ya. Ini saya run dulu supaya kita bisa lihat apa yang terjadi. Semoga tidak ada fatal error. Ya, bisa langsung. Nah, zero severe error. Jadi kita langsung buka CSV-nya. Case 5,
CSV, ya. Jadi pertama ada outside air temperature. Ini saya view free space di sini ya. Surface air temperature, kemudian diffuse solar radiation dan direct solar radiation. Ya, kita lihat di situ jam 6 pagi sudah mulai ada diffuse ya, jam 6 pagi, tapi belum ada direct solar radiation. Yang directnya mulai ada jam 7 pagi ya. Nah, kemudian di sini ada zone exterior, zone 1 exterior total transmitted beam ya. Kita lihat karena dindingnya jendelanya ada di sisi barat ya. Pagi-pagi dia tidak ada yang masuk. Ya, pagi-pagi dia tidak ada yang masuk. Ini pagi nih. Ya, karena matahari masih ada di timur. Tapi begitu tengah hari berpindah, matahari baratnya masuk dia. Ya, yang ini. Ya. Sementara ini kalau direct transmitted solar. Sementara yang diffuse, kalau yang diffuse dia memasukkan cahaya langit. Jadi walaupun matahari masih ada di timur, di sisi barat sudah ada cahaya langit dan itu masuk. Nih. Ya, ini bedanya antara direct dengan diffuse. Ya. Kemudian laporan yang berikutnya adalah surface outside face sunlit fraction. Nah, kita lihat dinding timur, ya dinding timur itu harus terkena cahaya matahari dari pagi sampai tengah hari, ya dinding timur. Sementara dinding barat itu mulai tengah hari sampai matahari terbenam. Udah betul berarti orientasi kita, ya. Nah, sementara sisi utara dia 0 terus, tidak terkena cahaya matahari sisi utara. Kenapa? Karena bulan Januari. Di Jakarta, sisi utara tidak terkena. Sementara sisi selatan terkena terus. Ya, terkena terus karena matahari ada di arah selatan. Ya, ada di arah selatan. Ini sangat menarik untuk itu. Ya. Tapi saya hanya ingin melaporkan jendela barat saja. Nah, ini jendela barat. Ya, jendela barat. Maka ini nanti saya mau hapus supaya saya tidak punya 6 kolom tapi hanya punya 1 kolom saja. Ya, ini yang saya ingin lakukan nanti. Ya. Nah, ini kemudian di sini kita lihat jendela barat juga dilaporkan. Dia surface ya. Ini yang bedanya antara yang tadi zone transmitted, ini surface transmitted. Jadi kalau yang ini setiap bidang jendela akan dilaporkan. Ya. Karena kita punyanya 1 maka ya hanya 1. Ya. Nah di sini ada window transmitted solar radiation yang ini. Ya. Ini sebenarnya kolom yang ini adalah total penjumlahan antara yang beam dengan yang diffuse. Ya, ini kalau kita jumlahkan nanti dapat kolom yang ini. Ya. Baik, itu yang saya mau lakukan, tapi sebelum itu ini yang tadi ya jendela barat ya. Saya mau mengubah ini sunlit fraction-nya. Ini kenapa tanda bintang ini kita mau ganti ya. Kita mau pakai di sini jendela barat. Ya. Supaya tidak semua bidang dilaporkan, tapi hanya 1 bidang saja dan ini menghemat kolom ya. Kalau sekarang kita dari 6 jadi 1 ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita punya bangunan 10 lantai, jumlah bidangnya bisa ratusan, jadi kolomnya bisa ratusan ya. Jadi ini cara kita untuk memilih kolom yang kita inginkan ya. Don't save
ya. Saya coba run lagi. Jalankan lagi simulasinya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Case 5-nya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung di sini sunlit areanya, sunlit fraction-nya hanya untuk jendela barat. Ya, good. Artinya kita udah siap untuk melakukan simulasi tentang shading device. Ya, baik. Ini saya tutup dan sebelum berpindah maka kita harus menambahkan catatan untuk case 5 ya. Nah, jadi kita menambahkan juga yang keempat itu adalah menambah output variabel radiasi matahari. Oke, itu sudah kita dapatkan dari case 5. Oke. Dan sekarang kita copy case 5 menjadi case 6 ya, IDF-nya. Kita copy case 5 menjadi case 6. .idf, di mana kita ingin membuat shading device. Ya, kita komentari dimulai dari case 05.idf. Kemudian yang kedua kita menambah shading device. Nah, shading device yang kita mau yang seperti apa? Ini kita lihat dulu ya. Kita sudah punya kemarin bidang jendela ya. Bidang jendela sudah kita gambarkan di sisi barat ya. Ini sisi barat AEHD ya, di sisi barat sebelah sini ya, AEHD, dan ini kita gambarkan AEHD-nya di bidang terpisah ya. Dan kita gambarkan jendela seperti itu ya. Ini 3 meter ya, kali 2 meter, 3 meter kali 2 meter tingginya. Dan kita ingin membuat peneduh di jendela itu. Ya. Jadi kita bayangkan gambar jendelanya ya. Kalau saya ambil sisi tegaknya, pakai merah karena jendelanya di situ adalah merah. Maka kita boleh gambarkan dia tingginya 2 meter ya. Tuh, kurang lebih begitu. Dan panjangnya kurang lebih 3 meter, katakanlah dia ke sana ya, atau ke sana aja ya, biar proyeksinya nampak bagus ya. Nah, ini di sini nanti kita membuat proyeksi yang panjangnya 1 meter. Panjangnya 1 meter. Ini adalah peneduh terhadap kaca jendela ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ini adalah A, E, H, D ya. Maka bidang kacanya itu adalah bidang horizontal. Bidang horizontal yang kita proyeksikan keluar dari bidang kaca ini sejauh 1 meter ya. 1 meter keluar. Dan panjangnya adalah sepanjang kaca. Ya.
Nah, kalau kita melihat bahwa E dan H-nya sudah ada koordinatnya itu, ya, E dan H, ya, E dan H sudah ada koordinatnya ya, sehingga proyeksinya kita mendapatkan H aksen dan E aksen. Ya. Bentar ya, saya tulis di sini, E-nya sudah ada di atas sini, yaitu 0, 0,5, 2,5. Ya. H-nya itu adalah 0, 3,5, 2,5. Ya. H proyeksinya, H aksennya adalah ini adalah X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita melihat gambar ininya, ya, kalau titik A-nya itu sudah berada di titik X sama dengan 0, ini sumbu X-nya ya, maka kalau dia menjorok ke arah barat, ya, menjorok ke arah sana, ya, menjorok ke arah sana, itu artinya sudah berada di X sama dengan negatif, ya. Jadi titik ini berada di X sama dengan negatif 1. Ya. Jadi H itu sama, hanya X-nya berpindah ke negatif 1, 3,5, 2,5. Sementara E aksen itu adalah minus 1, 0,5, dan 2,5. Itu adalah koordinat yang kita ingin buat. Ya. Nah, sekarang dengan berbekal itu, koordinat ini, nanti kita kembali lagi ke sini. Kita lihat dulu bagaimana caranya kita mendefinisikan shading device dari input-output reference. Ya. Nah, dari sini kita lihat ya, input-output reference, ini yang versi 95, ternyata saya baru tahu ya. Baru sadar karena baru menginstal versi 95, ini versi terbaru ya. Di dokumentasinya ini table of contents-nya nggak ada, kosong ya, sehingga bagian sebelah kiri sini, ini saya ulang lagi, ini sebelah di ini ya, di bagian atas ya, input output reference, edisi 95, ini table of contents-nya kosong, nggak ada. Jadi kalau kita searching agak repot ya. Nanti kita silakan tunggu saja koreksinya, biasanya cepat, nanti langsung dikoreksi lagi. Tapi untuk sementara di training ini saya pakai input output reference untuk edisi 94 aja deh. Tidak akan jauh berbeda ya, tidak akan jauh berbeda, supaya kita tidak menunggu-nunggu lagi. Ini input output reference ya. Dan kalau kita pergi ke awal dan kita mencari kata shading titik 2 ya, dari awal sekali sini, maka yang pertama kena itu adalah daftar isinya. Dan kita selalu mulai dari daftar isi, jangan kemudian lompat ke itu. Jadi kalau daftar isinya tidak ada, nah itu agak repot ya. Makanya saya pakai yang 94 saja dalam training ini supaya saya bisa menjelaskan. Nah, ini kita lihat ya. Shading itu ada banyak ternyata. Mulai dari 1, 10, 47, terus sampai 57 ya, 1, 10, 57. Bahkan di bawahnya juga masih tentang shading. Ya. Saya mulai dari shading surface saja ya. 345 ini bisa langsung saya klik. Nah, gitu. Nah, shading surface itu terdiri dari dua. Ya. Yang pertama adalah detach atau attach. Ya. Yang detach itu dia didefinisikan tidak tersambung dengan bangunan. Ya, tidak tersambung dengan bangunan, itu detach. Jadi bisa diletakkan ada shading side
ada shading building, ada shading site detail, ada shading building detail. Ini yang detached. Ya. Dianggap dia tidak bersambung ke bangunannya. Ya. Dan kemudian ada yang attached. Kalau yang attached ada banyak objek ya. Ada shading overhang, ada shading fin, ada shading zone detail. Kita akan pakai dua saja karena kita hanya membahas shading overhang. Kita tidak membahas fin. Kita membahas overhang dengan memakai dua objek saja ya, shading overhang dan shading zone detail nanti. Ya, ini yang kita akan pakai, dua ini. Yang detached saya tidak akan bahas, silahkan pelajari sendiri nanti ya dari contoh. Ya. Kita lihat ya bedanya apa ya dari contoh shading surface. Kalau shading building itu kita meletakkan sebuah koordinat di site kita dan kemudian membuat sebuah kotak, itu aja. Dan nanti katakanlah mungkin di halaman kita itu ada dinding pagar yang tinggi misalnya. Ya, kita bisa letakkan di sana koordinatnya di mana dan kemudian panjang dan tingginya berapa. Itu cara yang paling mudah untuk mendefinisikan shading pagar ya misalnya yang tidak terhubung dengan bangunannya. Kemudian bedanya dengan yang detailed, kalau yang detailed itu geometrinya bisa kita masukkan, misalnya XYZ ya, titik masing-masing dari bidang tersebut bisa kita masukkan. Itu dengan detail. Tapi sekarang kita ingin menggambar yang tadi ini, ya shading ini, tanpa harus menginput geometri. Wah ini menarik ya, karena kalau kita harus menginput ini kan banyak, ya walaupun cuma 4. Tapi kalau kita tidak harus menginput yang 4 ini kan lebih bagus. Ya. Jadi kita pakai shading overhang. Nah, shading overhang ini ada 2, shading overhang saja dengan shading overhang projection. Ya. Bedanya apa? Bedanya nanti kita lihat ya. Bentar. Contohnya mana? Contohnya ada di bawah. Nah ini. Shading overhang itu kita mendefinisikan pada sebuah jendela. Jadi kita balik ke sini ya. Kita mendefinisikan jendelanya yang mana? Ya. Kita mendefinisikan jendelanya yang mana? Ya. Di sini. Shading overhang, kita mendefinisikan jendelanya yang mana? Ini jendelanya, namanya disebutkan. Ya. Dan kemudian untuk jendela itu akan kita buat overhang. Yang pertama tinggi overhang di atas jendela. Jadi kalau ini jendelanya, overhangnya ini mau lebih tinggi seberapa jauh dari titik teratas jendelanya. Kalau tidak ada ya 0. Ya. Kalau tidak ada ya 0. Kemudian yang kedua, tilt angle dari jendela. Tilt angle itu adalah sudutnya. Ya, kalau proyeksinya tegak lurus berarti 90 derajat. Ya, itu by default 90 derajat. Kemudian left extension from window, yang berikutnya right extension from window. Itu adalah sisi ini. Ya, sisi ini. Jadi left extension itu di sebelah sini. Apakah dia melebar ke arah sini dan ke arah sana? Ya, kita anggap saja ini pas sesuai dengan lebar jendela. Jadi nanti kita akan mendefinisikan tidak ada tambahan extensionnya. Ya, jadi 0 aja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kedalaman shadingnya. Kedalaman itu apa? Kedalaman itu adalah ini.
panjang ini proyeksinya. Antara EE aksen atau HH aksen sama saja ya. Gitu. Jadi panjangnya kalau ini 1 meter berarti proyeksinya itu adalah 0,5 karena ketinggian jendelanya adalah 2 meter. Ya. 2 meter 1 meter dibagi 2 meter adalah 0,5. Ya, 0,5 itu adalah proyeksinya, sehingga di sini nanti kita akan mengisikan 0,5 ya proyeksinya. Itu bedanya antara yang projection dengan yang tanpa projection. Kalau tanpa projection kita diminta memasukkan kedalaman dalam meter, bukan dalam rasio. Jadi kalau dia 1 meter kita masukkan 1 meter. Ya, ini kita menggambarkan overhang, tapi tidak menggunakan gambar. Ya. Nah ini kita cari ya, kita cari saja shading overhang di menggunakan astrograph. Ya, menggunakan astrograph, kita cari shading overhang search. Nah ini contohnya di katakanlah di mana aja ya. Nah seperti itu. Ini bisa kita langsung buka, kita cari shading overhang. Nah, ini di sini, ini kita bisa tinggal copy saja. Ya, copy shading overhang, kita copy ke case 6. Ya, case 6, kita cari jendelanya dulu, paling bawah. Dinding barat ya. Nah, dinding timur, utara, barat. Nah, ini jendela barat. Nah, kita taruh di sinilah. Ya, overhang. Taruh sini. Ya. Kita ganti namanya adalah peneduh jendela barat. Ya. Jendelanya namanya adalah jendela barat. Oke. Ininya 0 dan kedalamannya ini meter ya. Jadi 1 meter. 1 meter. Ya, itu cara kita untuk mendefinisikan shading tanpa harus memasukkan koordinat. Ini kita simulasikan, kita jalankan dulu simulasinya. Case 6. Tidak ada error. Ya. 0 severe error, ada 4 warning. Kita abaikan dulu warningnya. Yang jelas tidak ada severe error ya. Ini kita buka file CSV-nya. Ini kita freeze. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama adalah bentar. Kita langsung lihat dulu ini ya, peak temperature-nya. Peak temperature-nya, maximum temperature, apakah ada penurunan? Nah, ada penurunan sedikit sekali, kecil ya. Tapi kita lihat, yang kita mau lihat adalah di sini. Kita mau membandingkan antara case 6 ini dengan case 5 ya. Kita coba ya. Case 5 ini adalah case tanpa shading device. Kita lihat sebelah kiri, yang ini adalah case 6 ya. Yang ini adalah case 5. Case 6. Ini adalah case 5. Bentar. Saya harus pastikan supaya kita menjalankan
file yang benar. Ini tilt angle, depth-nya 1 meter. Oke. Kita lihat di sini ternyata zone total transmitted beam ya. Kita lihat ini, ternyata kalau kita lihat dari sini tidak ada perubahan. Nah, kenapa tidak ada perubahan? Ini menarik ini. Ya, tidak ada perubahan. Jadi peak-nya masih 1853 di sini, 1853 dan tidak ada penurunan sama sekali. Kenapa ini? Ya, ini kita perlu melakukan troubleshooting ya, Nah, jadi caranya adalah ini saya tutup dulu kalau gitu yang case 6. Ya, case 6 misalnya ini kita naikkan kedalamannya menjadi 2 meter. Ya, 2 meter. Siapa tahu ada perubahan. Kita simulasikan lagi, semoga ada perubahan. Atau jangan-jangan kita harus melihat warning yang tambahan ini apa. Kita lihat warningnya dulu. Pertama, oke. Oh, ya. Baru sekarang ketahuan, karena untung kita baca warningnya. Ini solar distribution-nya minimal shadowing. Nah, ini harus di shading effect diabaikan. Karena ada spesifikasi minimal shadowing. Ini yang kita perlu cari ya, minimal shadowing. Kita pindah ke ini input output ya, minimal shadowing. Ini ada solar distribution. Ya. Ini kita cari lagi di file kita minimal shadowing ya. Itu ada di mana? Nah, ini ada di solar distribution di object building. Ya. Nah, kita lihat di sini minimal shadowing, balik ke input output reference, ada 5 pilihan katanya. Selain minimal shadowing. Jadi kalau minimal shadowing memang semua perhitungan efek peneduh akan diabaikan gitu. Nah, kita pengennya yang paling full. Nah, yang paling full apa? Ini. Full interior and exterior with reflections. Mau apa enggak dia kira-kira? Ya. Kita coba. Ini kita ganti ke sini ya. Minimal shadowing ini kita ganti. Kita save. Yang tadi kita balikin lagi jadi 1 meter ya. Nih, yang ini. 1 meter aja. Jangan banyak-banyak. Ini kita simulate. Sudah, warningnya balik lagi jadi 3. Jadi aman. Severe error-nya 0. Nah, kalau ini kita lihat single zone case 6. Nah, di sini kita lebarkan sedikit. Ini kita wrap text. Ini wah, ini masih belum ada perubahan ini. Case 6 CSV. Coba kita lihat ya. Masih belum ada perubahan. Kenapa ya? 1853 masih peak-nya adalah 1853. Masih belum berpengaruh ya, masih belum berpengaruh shadowing-nya. Jadi tetapi kita lihat di sini ya.
Nanti ini kita harus troubleshooting ya. Saya harus troubleshooting. Ini kita lihat di sini di jam 11 ya, sampai jam 17. 11 sampai jam 17. Ini jam 11 sampai jam 17. Ini adalah sunlit fraction. Ini saya view free space. Sunlit fraction-nya saya ganti warnanya. Sunlit fraction. Tuh. Kita lihat perbedaannya, sunlit fraction-nya sudah berbeda. Ya. Jadi ada beberapa jam, ada 4 jam ya, di mana sunlit fraction-nya itu mengecil. Ya, sunlit fraction-nya mengecil. Oke. Jadi memang sudah berefek ya, sudah berefek. Ini sunlit fraction-nya sudah mengecil, artinya dibandingkan dengan ini ya. Jam 12 tengah hari di sini 0,25 ya, kalau di sini jam 12 tengah hari ini 0,17. Ya, jadi sudah mengecil. Artinya bidang jendela yang dikenai oleh cahaya matahari langsung itu mengecil dari 25% menjadi 18%. Dan ini bisa kita lihat ya, di sebelahnya zone ini, angka ini adalah 700. Di sebelah sini itu 650. Jadi udah mengecil. Ya, sudah mengecil. Itu. Sudah mengecil. Setelah itu di jam 13, kita lihat di sini jam 13, ini kalau tidak ada shadingnya 1, artinya 100% jendela kena cahaya matahari langsung. Ya. Sementara di sini hanya 70%. Dan kita lihat dia turun tuh 800 jadi 794. Ya, memang sedikit efeknya gitu. Nah, efeknya itu berakhir di jam 3. Ya, jam 3. Karena jam 4 ya. Jam 4 seluruh jendela udah terkena matahari. Kenapa? Karena mataharinya sudah rendah. Ya, sudah rendah dan langsung bisa menerpa jendela. Ya. Padahal, sayangnya peak solar radiation ini yang 1853 itu terjadinya jam 16. Jadi puncak cahaya matahari, puncak radiasi matahari itu tidak terhalangi oleh peneduh. Ya, itu karena peneduh kita proyeksinya hanya 1 meter. Mungkin kalau kita perpanjang nanti akan semakin bagus. Ya, tapi untuk sesi kali ini saya pikir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa efek peneduhnya sudah ada dan bisa kita identifikasi di dalam output result. Ya, ini juga salah satu cara betapa kita kadang-kadang harus secara detail masuk ke dalam file spreadsheet itu ya, dan membahas setiap jam ya, hour by hour, untuk melihat ternyata memang sudah bekerja walaupun belum optimal. Ya, belum optimal itu mungkin karena proyeksinya masih terlalu pendek. Ya, silakan nanti dicoba sendiri untuk proyeksi yang lebih panjang. Itu saja buat sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.